Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, masih memiliki banyak misteri yang tersembunyi. Munculnya misteri-misteri ini berasal dari cerita-cerita mitos yang muncul di kalangan masyarakat, lalu tersebar hingga ke berbagai tempat. Namun, yang namanya cerita, bisa dipercaya, bisa juga tidak. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk memuat beberapa misteri yang masih menyelimuti beberapa wilayah di Indonesia. Namun, tak kunjung terungkap sampai saat ini. Kali ini, satu sisi akan membahas tentang kota gaib Saranjana, yang dikenal dari Pulau Kalimantan. Penamaan Saranjana sendiri, berasal dari kisah legenda lokal. Gunung Saranjana, dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh yang bernama Sambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut, diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra, yaitu Sambu Batu dan Sambu Ranjana. Kisah tentang Saranjana pun sudah melegenda bagi masyarakat Kalimantan atau Borneo. Kota Saranjana menjadi misterius karena keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Bahkan keberadaannya juga memiliki beragam versi. Nama Sambu Ranjana inilah yang digunakan untuk nama kota Saranjana. Dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon sudah super canggih. Siapapun yang tinggal dan berada di Saranjana, itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita saat ini. Pada tahun 1845, ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Muller sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Muller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Namun, sejak peta itu ada sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana itu Saranjana. Peta ini dia beri judul, Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Dalam peta, dia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana, di sebelah selatan Pulau Laut tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Sebagian berpendapat bahwa Muller mengada-ada, tapi kemampuan Salomon Muller dalam membuat peta tidak bisa diragukan lagi. Karena dia juga adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta, bahkan dari Museum Leiden Belanda. Namun peta ini bukanlah satu-satunya yang memberikan kita petunjuk adanya kota gaib Saranjana. Dalam Kamus Belanda terbitan tahun 1869 karya Johannes Vet, tertulis dalam bahasa Belanda, Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Berikut adalah 4 fakta kota gaib Saranjana di Kalimantan yang penuh misteri. 1. Disebut kota tak kasat mata. Kota gaib Saranjana tidak tercatat dalam peta Indonesia, tetapi keberadaannya diyakini oleh masyarakat Kalimantan. Bagi masyarakat Kalimantan, Saranjana disebut sebagai kota yang tak kasat mata dan tak bisa dilihat oleh orang awam. Bahkan peradabannya disebut sangat maju dengan jejeran gedung menjulang tinggi bak kota impian. 2. Terdapat di peta kuno. Berdasarkan hasil penelitian, Saranjana ditemukan pernah ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kota ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan Kota Baru. Ada beragam bukti nyata terkait keberadaannya, mulai dari peta hingga kamus yang dibuat di masa Hindia Belanda. Di antaranya, terdapat dalam peta Salomon Muller 1845, peta Isaac Dorniven 1868, Kamus Peter Johannes Vet 1869, hingga Sketch Map of the Residency Southern and Eastern Division of Borneo 1913. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka disimpulkan bahwa Saranjana betul-betul pernah ada, namun kemudian menghilang. 3. Lokasinya memiliki beragam versi. Hal ini juga dijelaskan sejarawan yang bernama Mansur dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM. Di jurnalnya yang berjudul Saranjana in Historical Record, The City's Invisibility in Pulau Laut South Kalimantan.
Mansur menceritakan versi pertama yang ia dapatkan terkait keberadaan Saranjana. Ialah letaknya konon berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada versi kedua menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasinya berbatasan langsung dengan laut sehingga cocok dijadikan destinasi wisata. Hanya saja, tempat ini dianggap angker oleh penduduk sekitar. 4. Dikaitkan dengan legenda Gunung Sebatu. Keberadaan kota gaib bernama Saranjana turut dikaitkan dengan cerita legenda penciptaan Gunung Sebatung di Kalimantan. Dahulu wilayah Pulau Laut dikuasai Kerajaan Halimun yang dipimpin Raja Pakurindang. Dikisahkan bahwa Raja Pakurindang memiliki dua anak, Sambu Ranjana dan Sambu Batung, yang sering bertengkar. Sang raja pun ingin menyudahi pertikaian kedua putranya dengan membagi wilayah kekuasaan. Sambu Batung akhirnya menguasai alam manusia yang kemudian menjelma menjadi Gunung Sebatu. Sementara Sambu Ranjana mengambil jalan lain. Dia tak ingin ikut bersama saudaranya sehingga kemudian membangun kota Saranjana di alam gaib. Cerita lain menyebutkan, konon pada tahun 1980-an, pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat yang sudah dibayar lunas kiriman dari Jakarta. Sesampainya di Kota Baru, sang kurir mengatakan bahwa alat-alat berat tersebut dipesan dari kota Saranjana. Semua orang bingung, karena nama kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif di daerah tersebut. Pernah juga datang kiriman mobil-mobil mewah yang juga sudah dibayar lunas. Sekali lagi kurirnya bilang bahwa pesanan ini datang dari kota Saranjana. Demikianlah cerita mistis tentang kota gaib Saranjana yang berada di Kalimantan. Sekali lagi, yang namanya cerita mistis atau mitos, bisa dipercaya bisa juga tidak. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun, tidak bisa dipungkiri juga akan mitos-mitos yang tersebar di Indonesia ini. Karena, mitos-mitos tersebut berasal dari tradisi yang penuh dengan mistis dan gaib dari para leluhur di Indonesia yang dahulu bernama Nusantara. Bukankah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah misterinya? Dan kita hanyalah bidak dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di satu sisi.